Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirya Hadi Kusuma. Saya dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Guna Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan kerja praktik pada Sistem Pelayanan Administrasi Terpadu atau Paten pada Kantor Desa Sukaresmi Kabupaten Bekasi. Pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Guna Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan kantor di Desa Sukaresmi Kabupaten Bekasi sebagai tempat kerja praktik. Tujuan kerja praktik ini adalah yang pertama untuk mengetahui sistem pelayanan administrasi terpadu atau Paten di Desa Sukaresmi. Yang kedua, untuk melatih kesiapan mahasiswa dalam menghadapi masalah dan tantangan di dunia pekerjaan. Waktu pelaksanaan dari tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 14 Januari 2022. Pelayanan administrasi terpadu atau Paten adalah penyelenggaraan pelayanan publik di desa yang proses pengolahannya mulai dengan permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Satu tempat ini di sini berarti cukup melalui satu meja atau loket pelayanan. Sistem ini mempromosikan warga atau masyarakat hanya berhubungan dengan petugas pelayanan di desa. Pelayanan sendiri adalah pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seorang baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kehidupan atau kebutuhannya. Pelayanan umum atau publik. Nah, di sini adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok yang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur atau metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuatu dengan haknya. Gambaran instansi. Nama instansi Desa Sukaresmi, tanggal berdiri tahun 1950 sampai dengan sekarang, yang beralamatkan di Jalan Raya Cibarusa Cikarang Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, kantor Desa Sukaresmi adalah desa perkampungan terpencil di mana pemerintah Desa Sukaresmi berdiri pada tahun 1950. Kantor Desa Sukaresmi juga terletak di Kampung Dewi Malang. Wilayah Desa Sukaresmi masuk ke wilayah Kecamatan Lembang, Kabupaten Bekasi. Pada kepemimpinan Bapak Asnawi, Desa Sukaresmi merupakan daerah perkampungan terpencil di Sukaresmi, Kabupaten Bekasi yang belum mempunyai infrastruktur yang memadai. Secara demokrasi, Desa Sukaresmi adalah daerah pertanian yang memiliki pengairan atau sawah, tadah, hujan, semak, gunungan, dan kebun. Nah, pada periode selanjutnya, Desa Sukaresmi juga kepemimpinan dari beliau mengalami perubahan kemajuan yang sangat baik dari ekonomi, politik, dan pembangunan seperti jalan dan lainnya. Nah, selanjutnya dari kepemimpinannya banyak perubahan yang bisa dikemajuan dan bisa resmi melalui pengeluaran kebijakan dan pembebasan lahan yang produktif menjadi kawasan industri. Nah, seiring dengan perkembangan industri di wilayah Desa Sukaresmi, dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, di Desa Sukaresmi sering membangun dan membahkan perkarakan di wilayah kecamatan dan wilayah kecamatan Sukaresmi juga dipimpin langsung oleh beliau dengan membangunkan Sukaresmi dengan kerja keras. Nah, periode ini Sukaresmi dipimpin langsung oleh Ibu Nunung Maimunah dengan lugas dan tegas untuk menjalankan. Sejarah masa kepriodean kepala desa. Pada tahun 1972 sampai dengan 1980, Bapak Asnawi pada periode tahun 1080 sampai dengan 1088 dipemimpini oleh Bapak Burhan. Selanjutnya dari periode tahun 1988 sampai dengan 1998 dipimpin oleh Bapak Rohadi. Periode tahun 1998 sampai dengan 2006 dipimpin langsung oleh Bapak Bonan Marion. Pada periode tahun 2006 sampai dengan 2012 dipimpin oleh Ibu Haja Dadah Jubaidah. Pada periode selanjutnya pada periode tahun 2012 sampai dengan 2018 dipimpin oleh Bapak Sugi. Visi misi dari kantor Desa Sukaresmi, yang pertama di sini visi masyarakat yang unggul agamis, berkarya mandiri dan berwibawa. Untuk visinya sendiri, yang pertama meningkatkan peran serta masyarakat dan pembinaan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, meningkatkan daya saing masyarakat dalam pembinaan tenaga kerja di era globalisasi.
Yang ketiga, meningkatkan lingkungan bersih, sehat, aman, tentram, dan sejahtera. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, good governing, berkualitas, mempunyai etos kerja yang tinggi. Yang kelima, mewujudkan pelayanan masyarakat optimal, efektif, dan efisien. Mewujudkan supremasi hukum dan keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya ada struktur pemerintahan desa Sukaresmi. Nah, di sini adalah ketua dari Badan Pengawasan Desa, dilanjut untuk kepala desa, ada sekretaris desa dengan mempunyai bagian bidang, yaitu bidang KUR, tata usaha dan umum, KUR keuangan, KUR perencanaan. Dan untuk kepala desa ini dibagi bidang menjadi 3, ada kasih pemerintahan, ada kasih kesra, dan ada kasih pelayanan. Tinjauan pustaka. Sistem pelayanan administrasi terpadu atau paten berlandaskan dasar teori, metode kuantitatif berdiri mempresentasikan yaitu fenomenologi, interaksi simbolik, etnografi, heuristik, dan hermeneutika. Dalam laporan kerja praktik ini yang dilaksanakan di Desa Sukaresmi, Hermeneutika memberikan suatu perspektif untuk menafsirkan cerita legenda secara dan teks, khusus teks biblis dan teks hukum. Maka teks tersebut mengungkap hal-hal yang terselubung dan memiliki tendensi tertentu dari teks yang ditulis baik melalui buku-buku karena sastra melalui media. Nah, menurut para ahli, salah satunya Richard E. Palmer, istilah hermeneutika dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu hermeneutika sebagai perangkat prinsip metode penafsiran dan hermeneutika sebagai pengalian visualis dan sifat dan kondisi yang baik tidak dihindari dari kegiatan memahami teks. Pengertian sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. Menurut para ahli, Tunak, Wickerman, dan Copley pada bukunya 2007, halaman 4, sistem informasi akuntansi meliputi proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi secara perinci dengan mengaplikasikan, merangkum, dan mengkonsolidasikan secara pelaporan data akuntansi yang baik dan ringkas ke penggunaan internal maupun eksternal. Dalam pengambilan sistem informasi akuntansi dapat menghasilkan informasi yang melakukan kegiatan pengumpulan, pencatatan, memproses dengan menghasilkan laporan akuntansi yang dapat digunakan untuk pengguna mengambil keputusan baik pengguna internal ataupun eksternal. Nah, sistem sumber pelayanan dan administrasi. Hakikatnya, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan yang memuaskan kepada klayaknya umum atau masyarakat sebagai perwujudan dari kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Nah, menurut Rushid pada bukunya 2017, pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan, mengurus yang diperlukan seseorang atau orang lain terhadap kita yang membentuk suatu ketertarikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan, data, dan informasi mengenai pemerintah desa pada buku registrasi desa, penyelenggaraan dan pembangunan administrasi pemerintah desa yang dilakukan melalui yang pertama, tertib pencatatan data dan informasi dalam buku register, dan yang kedua, pengembangan buku register desa yang diperlukan serta penyelenggaraan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, tujuan dari laporan kerja praktik ini adalah dilakukan kerja praktik untuk mengaplikasikan teori yang telah dapat pada masa kuliah terhadap dunia kerja, mengetahui perkembangan dunia kerja, serta mendapatkan pengalaman serta pengetahuan sesuai disiplin ilmu di lingkungan kerja dan hasil pengumpulan data wawancara, dan akan dilakukan observasi praktik menemukan permasalahan mengenai perselisihan dan administrasi serta terjadi kesalahan dalam menyipati pencatatan pada Desa Sukaresmi. Nah, dengan adanya permasalahan tersebut, praktik tertarik menjadikan permasalahan yang berkaitan dengan bahan baku dan lainnya. Nah, kegiatan administrasi di desa dibagi menjadi beberapa lingkup untuk memudahkan dalam melaksanakan administrasi terpadu yang berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016. Ruangan lingkup administrasi pemerintah di desa terbagi menjadi 5. Nah, di sini ada administrasi bagian umum, merupakan kegiatan pencatatan data, informasi mengenai kegiatan pemerintah di desa dimuat dalam administrasi umum. Administrasi umum memiliki beberapa bentuk. Nah, contohnya itu ada buku keputusan kepala desa dan buku investasi dan kekayaan desa. Selanjutnya ada administrasi penduduk, merupakan kegiatan pencatatan data, informasi mengenai kependudukan, baik di desa mengenai kependudukan sementara, penambahan, dan pengurangan. Nah, penduduk maupun perkembangan untuk dimuat dalam administrasi penduduk. Selanjutnya ada administrasi keuangan, yang merupakan kegiatan pencatatan data informasi mengenai pengelola keuangan di desa dalam administrasi keuangan.
Administrasi pembangunan merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam administrasi pembangunan. Dan administrasi lainnya serta kelima di administrasi tersebut memiliki fungsi dan cakupnya masing-masing. Selanjutnya ada metode. Nah, metode yang digunakan adalah hermeneutika. Nah, di sini untuk menafsirkan, mengerti, dan menangkap arti dalam informasi yang disampaikan oleh partisipasi. Hermeneutika juga memensyaratkan pemahaman konteks yang benar sehingga arti asli dapat terungkap. Nah, dari sistem informasi akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan integritas dari sub-subsistem atau komponen fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan dan bekerja satu sama lain secara harmonis dan mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan informasi. Hal yang termasuk prosedur dan introduksi data, perangkat lunak, infrastruktur, teknologi informasi, kontrol, serta langkah-langkah keamanan. Nah, tugas-tugas yang dilakukan, yang pertama, administrasi umum merupakan kegiatan pencatatan dan data informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah di desa dimuat dalam administrasi umum. Administrasi penduduk merupakan pencatatan data informasi mengenai kependudukan di desa yang mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan desa maupun penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Nah, selanjutnya ada sistem keuangan desa atau Siskedes merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengolah keuangan atau dana desa. Selanjutnya ada uraian pelaksanaan kerja praktik yang saya kerjakan pada kantor desa Sukaresmi memiliki berbagai bidang, salah satunya bidang pelayanan yang ditempatkan. Nah, yang pertama di sini membuat pelayanan administrasi, yang kedua pelayanan pembuatan surat keterangan usaha, yang ketiga pelayanan pembuatan surat domisili tinggal, dan yang terakhir pelayanan pembuatan surat pengantar SKCK. Nah, tugas pendukungnya sendiri di sini saya membantu bagian kaur-kaur pada desa dan keuangan desa, seperti kaur kebencanaan, pengendalian kegiatan sesuai di bidangnya tugasnya masing-masing. Selanjutnya ada pendukung untuk membantu pendataan vaksinasi ke-1, ke-2, dan ke-3. Selanjutnya ada pencatatan data BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, pada program bantuan pemerintah, jenis pemberian nasional ini berbantu yang bersyarat maupun tak bersyarat. Selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Nah, permasalahan yang pertama, penempatan surat masuk dan salinan tukar keluar tidak tertata. Yang kedua, ruang arsip yang tidak tertata rapi. Yang ketiga, sumber daya manusianya atau SDM sangat kurang. Dan yang terakhir ada serta pembimbingan tutor yang kurang memahami atau menumbuhkan mengenai job course. Nah, solusi yang ditawarkan di sini satu, untuk menata ulang ruangan arsip berdasarkan buku panduan kearsipan, bisa memulai proses input data sederhana sebagai dasar pengembangan evidence system, dan yang menyerahkan kepada atasan untuk menggunakan printing absensi dan menerapkan proaktif. Nah, kesimpulan di sini kantor desa Sukaresmi, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi dilakukan atau dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah tersebut diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang merupakan lembaga dalam dua penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, BPD di sini sebagai mitra yang perannya sangat penting dalam pendukungan penyelenggaraan pemerintah desa karena merupakan lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, kondisi kerja di kantor desa memiliki berbagai bidang, salah satunya di pelayanan yang ditempatkan oleh saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan, yang pertama, memperoleh saat melakukan kerja praktik dan mendapatkan pengetahuan menegakkan kantor desa Sukaresmi dan semua yang terkaitan dalam dunia kerja sehingga penulisan penambahan wawasan selama kerja praktik. Nah, contohnya itu seperti terjun langsung ke lapang. Selanjutnya ada saran yang bisa digunakan. Yang pertama, saran dan prasarana meliputi fasilitas fisik, pelengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua, keandalan, yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera akurat dan memuaskan. Yang ketiga, daya tanggap, yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan yang dengan tanggap. Nah, yang keempat, jaminan yang mencakup pengetahuan, kemampuan, dan kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan. Yang kelima, empati yang meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman kebutuhan para operator pelanggan. Nah, untuk tahap selanjutnya, di sini ada lampiran dokumentasi selama kegiatan kerja praktik. Sekian dan terima kasih atas pemaparan presentasi melalui kerja praktik saya di Desa Kantor Sukaresmi. Terima kasih atas dosen koordinator dan dosen pembimbing Ibu Yanti SMAK
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.